Hari ini hari Selasa ya. Sebetulnya tuh karena ini momongan saya belum datangnya besok Kamis mulai momong. Otak saya itu nggak mau berpikir berat ya. Ini berhubung ngajari kamu biar tambah pinter, wawasannya luas dan melihat fakta dan realita yang ada. Ya tak bantulah meski otak saya tuh kemarin-kemarin waktu lebaran tuh tak bikin enteng ya. Makan, tidur, paling sowan ke tetangga ya, nyekrol. Ya segitulah kegiatanku lebaran kemarin. Saya kira berhubung ingin membantu kamu biar wawasannya tambah, ya, otaknya bisa berpikir ya. Oke, ini tentang Pak Ganjar. Yang aku buat video Pak Ganjar membangun tembok pembatas antara laut dan pemukiman warga Tanjung Mas. Ya, saya tak tanya, kamu warga Jateng bukan? Kalau warga Jateng, ayo coba pergi ke daerah Tanjung Mas. Kalau bukan warga Jateng, ya kayaknya agak berat. Mungkin hanya melihat lewat-lewat medsos-medsos yang ada. Oke, kalau Anda memang benar warga Jateng, yuk Anda ke daerah pelabuhan atau Tanjung Masnya, tempat bersandar kapal-kapal ya. Pelabuhan yang tempat pabrik-pabrik sama apa itu yang buat bersandar kapal-kapal besar itu beda ya, jalurnya juga beda ya. Hmm, jika ya Pak Ganjar tidak membangun tembok pembatas antara laut dan pemukiman warga, apa yang akan terjadi? Rumah saya pasti juga akan kena air laut yang kira-kira jaraknya ya 5 kilo lah ya. Kalau itu tidak ada batas pembatas apa tidak ada tembok pembatas antara laut dengan pemukiman warga. Karena laut itu sudah berulang-ulang kali saya jelaskan. Nek kok gitu Mbak Jo dipelihara ngono lho. Nek aku iki yo gemes kok. Iki berhubung di medsos ya aku agak bisa mengerem nih kalau di luar bisa ngegas saya. Oke, kembali lagi. Karena apa? Orang-orang seperti itu harus pakai intonasi tinggi juga perlu ya. Pakai agak sedikit juga perlu. Karena apa? Biar otaknya itu bisa twing gitu. Ya. Oke, kembali lagi. Itu air laut sudah 1 cm dari jalan. Udah waktu sekolah pernah denger nggak? Kalau ada namanya kutub utara dan kutub utara itu setiap hari mencair. Mbuh ki sekolah mbiyen nyandak mbuh ora uteke ya. Nah, di situ. Itu air laut otomatis akan bertambah. Itu enggak hanya di negara kita, bisa di seluruh dunia. Ya, kembali lagi pelabuhan ya, kawasan pelabuhan itu ada banyak pabrik ya, kebanyakan itu pabrik garmen. Di situ juga ada perusahaan peti kemas atau peti barang ya. Ya coba deh buktikan omongan saya ini kali Anda itu ke Tanjung Mas, ke pelabuhan, daerah pelabuhan pelabuhan kawasan pabrik-pabrik itu. Ya kebetulan nih satu gang saya itu ada hampir 10 orang yang kerja di sana. Jika air lautnya tidak dikasih tembok, apa yang akan terjadi? Ya pasti air akan meluap, akan banjir ya. Mungkin pertanyaan otak Anda. Kayak nggak mungkin deh otak Anda bertanya seperti ini deh. Kenapa harus pilih apa pabrik di pinggir laut? Nah, kemungkinan untuk mengirim barang-barang itu cepat karena memakai jasa peti kemas langsung berangkat melalui kapal yang ekspor ya. Kalau saya dulu kan kerja di garmen itu daerah perbatasan Demak Semarang itu ada transportasi ya kontainer yang menuju ke pelabuhan. Jadi ada mungkin dana lebih untuk mengantar barang yang akan diekspor itu lewat darat dulu baru ke pelabuhan ya. Hmm,
pencitraan. Ya, pencitraannya Pak Ganjar ki ya buat tembok ya. Terus nendang nendang apa jenenge? Nendang tembok SD yang tembok harusnya tebel jadi tipis karena tidak bisa untung banyak ya jadi ditendang sama Pak Ganjar. Terus membuat orang-orang di sekitar bisa ketawa, bisa senyum, itu juga pencitraan Pak Ganjar. Beda cerita dengan pencitraan capres Anda ya. Rakyat di negaranya sendiri masih kata pendukung 02 ya, Anda tidak merasakan betapa kelaparannya. Karena Anda memilih internet gratis karena tidak merasakan bla bla bla. Sampai menangis-nangis tuh pendukung 02 tuh bilang, tidak merasakan kelaparan, ya. Capres Anda pencitraannya membantu Palestina sebesar 500 miliar. Ya bagus, saya apresiasi ya. Tapi setidaknya lihat dulu yang ada di dalam, baru melihat yang di luar, ya. Terus pencitraannya ya bagus lagi sih menyelamatkan Nyiwi, seorang TKI yang ada di Malaysia dengan kebetulan punya kenalan pengacara hebat, Jadi kalau tidak punya pengacara hebat, tidak punya kenalan pengacara hebat di Malaysia, nggak dibantu dong. Contoh Arab, Hong Kong, Cina itu banyak. Kenapa nggak dibantu? Karena tidak punya kenalan hebat, pengacara hebat ya. Terus eh, kenapa nggak pernah ada pencitraan bagi yang selalu mengadakan kamisan ya? Karena menuntut hanya ingin tahu di mana makam atau sekarang keberadaan orang-orang yang dicul-cul gitu ya. Dibantu kek perekonomiannya daripada pencitraan ke Palestina 500 miliar itu kan dialihkan per satu keluarga korban aktivis itu misalnya 5 miliar itu kan masih sisa banyak. Ya kemungkinan para keluarga korban ya bisa menerima tapi mungkin ada yang tidak bisa menerima ya dengan sakit hati yang bisa ya. Ya ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Karena nyewo, Beng. Nyewo. Ya. Ya. Benahi dulu yang di dalam negeri dulu, baru yang pencitraan ke luar negeri. Karena ininya banyak ya mau pencitraan di luar negeri wajar lah bebas. Ya, katanya sih orang kaya bebas dan anak jenderal bisa berbuat apa saja.